Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Ami Wulandari. Nah, kali ini kita akan melanjutkan sesi 3 kemarin, dimana kali ini kita akan di sesi 4. Nah, tetapi kita masih akan membahas mengenai lanjutan dari materi yang minggu kemarin atau yang ada di sesi 3. Nah, dimana di sini nanti kita tetap membahas mengenai pedoman dari akuntansi, yaitu kan ada 5, yaitu yang pertama sudah kita bahas mengenai pengertian akuntansi, kemudian yang kedua mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kita melanjutkan yang sesi 3 kemarin. Nah, dimana kalian kemarin kan sudah membuat tabel, kemudian persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang apa yang akan kamu pelajari? Nah, yang akan kamu pelajari atau kita pelajari untuk kali ini yaitu masih dengan persamaan dasar akuntansi. Kemudian setelah kita membuat persamaan dasar akuntansi, kita lanjutannya yaitu proses untuk membuat jurnal umum, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Nah, Ibu di sini hanya istilahnya membahas sedikit tentang persamaan dasar, kemudian jurnal umum, kemudian laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal serta laporan neraca. Nah, di mana nanti kita akan membuat persamaan dasarnya dulu nih, sudah kita bikin di sesi 3. Kemudian kita lanjutannya, kita akan membuat jurnalnya. Nah, jurnal kan kita belum buat. Kemudian setelah kita buat jurnal, kita akan lanjut ke laporan laba rugi. Nah, setelah laporan laba rugi jadi, kita membuat laporan perubahan modal, dan setelah itu kita membuat laporan neraca. Nah, jadi kalau kita ada di sebuah perusahaan, nah di mana dalam perusahaan tersebut itu pastinya terjadi suatu transaksi keuangan, di mana nanti transaksi keuangan itu kita akan membuat sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu mempunyai 5 komponen. Yang pertama itu yang pasti ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi nanti kita akan membahas mengenai laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan istilahnya laporan neraca. Nah, jadi yang arus kas sama catatan atas laporan keuangan nanti kita tidak bahas dulu karena kita membahas yang awal, dan ini cuman istilahnya sedikit saja. Nanti kita akan membuat contoh simple saja, dimana yang pertama itu pastinya ada transaksi keuangan. Nah, di transaksi keuangan ini bisa kalian lihat sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, di sesi sebelumnya itu transaksi keuangan yang diakui itu harus ada tanggal, kemudian harus ada nominal, dan harus ada keterangan. Itu transaksi keuangan yang diakui atau yang sah. Nah, kemudian setelah adanya transaksi keuangan ini, kalian proses selanjutnya atau tahap selanjutnya itu kalian membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi sendiri sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Nah, ini kemarin kita membahas mengenai tabel persamaan dasar akuntansi, di mana kita tabelnya itu sesuai dengan rumus yang ada di persamaan dasar akuntansi, yaitu ada harta sama dengan utang plus modal. Nah, di mana harta sendiri itu kita lihat dari transaksinya. Kita lihat dari transaksi yang masuk ke harta apa saja kita bikin di dalam tabel ini. Oh, yang masuk ke dalam harta itu kan kemarin sudah kita bahas, yaitu ada kas, kemudian ada perlengkapan, ada peralatan. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang utang ada nggak? Ada. Kemudian modal ada nggak? Ada. Nah, kita bikin. Kemudian ini yang terakhir ada keterangan. Nah, keterangan ini untuk mengetahui itu kegunaan kita mengeluarkan atau pemasukan kas itu dari mana. Jadi makanya di sini ada kolom keterangan. Nah, kemarin kan kita sudah membuat persamaan dasar akuntansi dari tabel ini. Kemudian setelah setelah adanya transaksi, kemudian sudah ada tabel persamaan dasar akuntansi, kemudian kita lanjut proses tahap selanjutnya untuk membuat sebuah laporan keuangan, yaitu kita membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum sendiri ini bisa kalian buat, itu kalian lihat dari persamaan dasar akuntansi. Nah, contohnya di jurnal umum itu kita bikin
tabel sama seperti ini, di mana itu ada tanggal, kemudian ada keterangan atau nama akun, kemudian ada referensi. Nah, untuk di sini referensinya dikosongi, tetapi kalau kalian nanti bekerja di dalam perusahaan, referensi itu merupakan nomor untuk kalian memudahkan untuk memasukkan ke dalam buku besar. Nah, itu kemudian ada debit dan juga ada kredit. Nah, ini merupakan tabel untuk membuat jurnal umum. Nah, kita langsung saja kita bahas di mana yang jurnal umum itu kita ke transaksi yang pertama. Transaksi pertama kalian bisa lihat nih, itu tanggal 1 Januari, kalian masukkan ke dalam jurnal umum tanggal 1 Januari. Nah, kemudian untuk keterangan ini kita lihat di bagian tabel persamaan dasar akuntansinya. Nah, persamaan dasar akuntansi kemarin itu ada apa di transaksi nomor 1, yaitu ada kas. Di transaksi nomor 1 ini ya, ini ada kas, kemudian ada modal. Nah, kalian masukkan kas tersebut ke sini. Nah, kasnya kan bertambah otomatis di debit, modal juga, modal kemudian di bagian kredit. Nah, ini kalian bagian kredit, kemudian 2.500.000, yaitu kasnya bertambah karena adanya modal. Intinya di jurnal itu ada sebab, ada akibat. Nah, kemudian selanjutnya sama yang kedua, yaitu tanggal 2 Januari kalian lihat di transaksi keuangan. Nah, tanggal 2 Januari kalian masukkan di transaksi kedua, kemudian keterangannya kalian ambil dari persamaan dasar akuntansi. Di transaksi nomor 2 ini ada apa? Ada perlengkapan dan juga ada kas. Nah, kasnya itu tetapi negatif, berkurang. Maka kalau kas negatif berkurang, itu kasnya masuk ke dalam kredit, tetapi debitnya itu yaitu perlengkapan. Nah, karena perlengkapan ada di bagian harta, makanya dia masuk ke bagian debit. Nah, di sini bertambah. Ini 500.000. Nah, jadi caranya untuk membuat jurnal umum itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi kemudian lanjut ke transaksi 6. Ke tanggal 6. Jadi transaksi 3 itu kan tanggal 6. Nih tanggal 6, dimana tanggal 6 Januari 2022 itu Diana membeli peralatan senilai 1 juta secara kredit. Nah, berarti kan kredit ini sudah ada nih di persamaan dasarnya, itu masuk ke peralatan dan juga masuk ke utang. Nah, dimana utang kan di bagian kredit, peralatannya debit karena peralatan bertambah, jadi utangnya ada di kredit, peralatan di debit senilai 1 juta. Nah, itu sama halnya di transaksi keempat itu ada tanggal 7. Transaksi keempat kan ada tanggal 7, kalian masukkan. Kemudian akunnya kalian ambil dari sini. Akunnya ada kas dan juga di modal. Tetapi kalau pendapatan itu memang mempengaruhi modal, akan tetapi kalau di jurnal itu namanya tetap pendapatan. Nah, makanya kalau kas kan bertambah. Kas bertambah otomatis di bagian debit, sehingga kreditnya itu pendapatan. Jadi ini bukan modal ya. Jadi di kreditnya ini pendapatan. Nah, itu senilai 1.500.000. Kemudian tanggal 8 Januari itu transaksi kelima. Kalian masukkan. Kemudian apa transaksinya? Ada kas, ini ya. Transaksi kelima ada kas dan juga ada di modal, tetapi memakai keterangannya yaitu beban listrik. Makanya kalian masukkan di sini beban listrik pada kas senilai 200.000. Nah, itu penjurnalan. Nah, kemudian setelah terjadi penjurnalan, kalian stepnya setelah itu apa? Yaitu membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi sendiri di sini kalian bisa lihat nih. Ini rumusnya itu laporan laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Nah, karena di sini kita baru ngasih contoh yang simple saja. Jadi kita tinggal memasukkan nih. Kita pertama tulis dulu. Jadi ini contoh penulisan buat laporan laba rugi itu harus ada nama perusahaan, karena ini kan perusahaan jasa fotokopi Diana. Kemudian di bawahnya ada laporan laba rugi, ini untuk keterangan. Jadi keterangan bahwa menandakan itu merupakan laporan laba rugi. Nah, di bawahnya ada periode 31 Januari 2022. Kenapa 31 Januari? Karena di sini transaksi keuangannya yaitu kita ada di bulan Januari. Makanya kita mengambilnya per 31 Januari. Kalau di bulan Februari gimana?
gimana? Ya sama, kalau di bulan Februari berarti periodenya per 28 atau 29 Februari 2022. Jadi periode ini itu tergantung bulan transaksi yang ada. Nah, kemudian setelah itu ditarik garis lurus. Nah, setelah itu kalian masukkan, karena rumusnya kan laporan laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Jadi otomatis kalian masukkan aja rumusnya. Nah, rumusnya kan pendapatan nih, kalian masukin ke sini pendapatan. Kemudian beban kalian masukin ke sini, masuk ke beban. Nah, kemudian pendapatan dari jurnal yang ada, yang transaksi yang ada apa, dari mana saja. Nah, berhubung kita baru simple, contoh kita baru simple, jadi pendapatan tuh cuma hanya ada satu, yaitu di transaksi tanggal 7 ada pendapatan senilai 1.500.000. Nah, kalian masukkan saja ke sini. Nah, kemudian beban ada apa saja? Beban hanya ada beban listrik di tanggal 8. Nah, jadi beban listrik ini kalian masukkan ke sini senilai 200.000. Nah, karena rumusnya pendapatan dikurangi beban, berarti beban di sini itu dikasih tanda kurung untuk mengurangi pendapatan. Nah, sehingga ketemu laba bersih pendapatan dikurangi beban yaitu 1.300.000. Itu adalah laporan laba rugi. Jadi, itu merupakan rumus laporan laba rugi. Nah, setelah laba rugi ketemu, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, di mana laporan perubahan modal sendiri itu masih sama. Jadi formatnya itu ada nama perusahaan, kemudian ada laporan perubahan modal sebagai tanda kalau laporan tersebut merupakan laporan perubahan modal. Nah, kemudian ada periode 31 Januari yaitu karena transaksinya di bulan Januari. Nah, kemudian di sini kita akunnya ambil dari rumus nih, rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive. Nah, di mana di sini kita masukkan modal awal, kita masukkan ke sini, laba bersih kita masukkan ke sini, prive kita masukkan. Nah, loh, kenapa prive nggak ada? Karena di transaksi yang kita bikin atau contoh transaksi yang ada itu prive belum ada, makanya di sini prive tidak dimasukkan. Tetapi nanti misal ada transaksi keuangan yang ada privenya, jadi nanti prive harus dimasukkan ya teman-teman. Jadi karena ini prive nggak ada, makanya tidak dimasukkan. Nah, itu. Jadi kita lihat modal awal, berapa modal awal? Modal awal yaitu 2.500.000. Kalian masukkan modal awal ke dalam laporan sini 2.500.000. Laba bersihnya berapa? Laba bersih 1.300.000. Sudah ketemu ya laba bersih 1.300.000. Kalian masukkan ke sini. Kemudian modal akhir yaitu modal awal ditambah laba bersih senilai 3.800.000. Nah, caranya seperti itu. Oke. Kalau misal kita bikin jurnal, kemudian kita langsung ke laporan perubahan modal gitu bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena di laporan perubahan modal itu ada rumusnya laba bersih, makanya step by step kita harus benar. Jadi setelah ada jurnal kita harus bikin laporan laba rugi terlebih dahulu, baru kita membikin perubahan modal. Makanya harus step-stepnya harus urut ya. Nah, oke, lanjut. Setelah kita bikin perubahan modal, kita bikin laporan neraca. Nah, tadi setelah kita tahu laporan laba rugi udah jadi, laporan perubahan modal udah jadi, kita bikin laporan neraca. Nah, kita bikin laporan neraca. Laporan neraca rumusnya apa? Itu sama dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aset sama dengan utang plus modal. Nah, makanya di sini ada harta dan juga ada utang sama modal. Nah, di mana formatnya sama, ada nama perusahaan, ada laporan neraca sebagai keterangan kalau itu merupakan laporan neraca. Kemudian ada periode 31 Januari 2022. Nah, itu karena transaksinya di bulan Januari. Nah, kemudian harta atau aset. Kemudian yang masuk ke harta atau aset apa saja, teman-teman? Nah, kita lihat di sini ada kas, perlengkapan, peralatan, apalagi? Oh, sudah. Ya udah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke dalam harta. Kemudian kalian total. Nah, kemudian yang utang, yang masuk utang apa saja? Yang masuk utang itu ada berapa? Oh, hanya ada satu ini, utangnya hanya ada satu, yaitu 1 juta. Oke, 1 juta kalian masukkan. Kemudian modal
modal kalian nggak usah nyari di sini, nggak usah nyari di jurnal, tetapi kalian tinggal istilahnya ngambil dari modal akhir karena sudah kita hitung ya kan. Kalian tinggal ngambil dari modal akhir yaitu 3.800.000. Jadi ketemunya yaitu sama balance. Ini kan hartanya jumlahnya 4.800.000, utang plus modal ketemunya 4.800.000. Jadi ketemu balance udah bener. Nah, caranya seperti itu, step by step. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan itu harus ada transaksi keuangan, kemudian bikin persamaan dasar akuntansi, bikin jurnal, nah kemudian bikin laporan laba rugi, setelah itu bikin laporan perubahan modal dan bikin laporan neraca. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kemudian ini ada contoh transaksi, nanti silahkan dibuat latihan agar kalian lebih bisa memahami lagi. Nanti silahkan dikerjakan untuk latihan kalian di rumah. Oke, terima kasih. Sesi 4 selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.